kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 November tahun 2022, ditetapkan di dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kesempatan untuk bertobat telah berakhir, tentu hukuman dan penderitaanlah yang akan dituai. Demikianlah keadaan yang bisa digambarkan bagi umat Yehuda pada saat itu, di mana karena pelanggaran, karena dosa yang umat Yehuda lakukan pada saat itu, Allah menjadi sangat-sangat murka kepada umat tersebut. Karena dosa dan pelanggaran itu, Allah menjadi marah kepada mereka, sehingga Allah mendatangkan musim kering bagi umat Yehuda, di mana tidak ada lagi air di dalam kehidupan mereka. Bahkan pekerjaan-pekerjaan di ladang pun terkena dampaknya. Demikian juga dengan hewan di padang dan juga di hutan. Dan pada saat itu, umat Yehuda sangat-sangat menderita. Karena penderitaan yang mereka alami itu, mereka berseru, mereka menjerit, mereka menangis, mereka berkabung, dan mereka menyampaikan doa permohonan mereka kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memalingkan wajahnya dari umatnya. Tuhan tidak mau mendengarkan perkabungan mereka. Tuhan tidak mau mendengarkan kesedihan mereka. Tuhan tidak mau mendengarkan jeritan mereka. Tuhan tidak mau mendengarkan seruan mereka. Dan bahkan sekalipun mereka berpuasa, Tuhan tidak berkenan terhadap puasa yang mereka lakukan. Dan ketika mereka menyampaikan korban kepada Allah, Tuhan tidak berkenan terhadap korban yang mereka persembahkan. Dan bahkan yang lebih parah lagi, Nabi Yeremia dilarang Tuhan untuk berdoa bagi kebaikan umat Yehuda. Hal ini menggambarkan begitu murkanya Allah terhadap umat Yehuda karena pelanggaran dan dosa yang mereka lakukan. Hal ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, agar kita hidup selalu berpadanan dengan firman Tuhan, dan kita selalu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai Allah tidak berkenan atas hidup kita. Jangan sampai Allah tidak berkenan kepada ibadah yang kita lakukan. Dan jangan sampai Allah tidak berkenan terhadap persembahan-persembahan yang kita berikan bagi Allah. Di balik hukuman dan di balik penolakan Tuhan atas umatnya, kita juga dapat melihat teladan yang bisa kita pelajari dari Nabi Yeremia, di mana Nabi Yeremia memperjuangkan agar Tuhan tetap mengasihani umatnya dan juga mengampuni dosa mereka. Berbeda dari para nabi palsu yang memanfaatkan keadaan umat untuk kepentingan pribadi. Mereka mengerjakan kepalsuan semata. Mereka justru melestarikan dosa. Akhirnya mereka menuai hukuman dan penderitaan, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Nats hari ini menasehati kita supaya kita tetap hidup di dalam firman Tuhan, dan kita tidak boleh jauh dari jalan Tuhan, dan kita juga harus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita melakukan dosa,
Jangan kita melakukan pelanggaran dan jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah, agar kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh umat Yehuda pada saat itu. Kalau sudah sempat Allah memalingkan wajahnya dari kita, maka penderitaanlah yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengalaman bangsa Yehuda tidak jauh berbeda dari pengalaman kita saat ini. Berbagai peristiwa alam dan penyakit yang melanda seharusnya membuat kita berubah dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan akan lakukan atas dunia dan manusia akibat dari dosa-dosa kita. Tetapi hal yang paling penting bagi kita adalah sesungguhnya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang panjang sabar. Tetapi janganlah kita dengan sengaja membuat kesabaran Allah itu habis. Karena bila demikian, Allah tidak akan segan-segan menghajar kita umat pilihannya. Bila murka Allah sudah bulat, doa pun seolah tidak bisa lagi membujuk Allah. Mari kita hidup dengan melakukan kehendak Tuhan dan berdoa agar semua orang bertobat dan kembali serta berbakti hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan, di mana kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami melalui nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan, ajarilah kami supaya kami tetap hidup berkenan di hadapan-Mu dan kami tetap hidup dengan berpadanan dengan firman-Mu, dan kami juga selalu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami juga menjauhi segala dosa, pelanggaran, dan bahkan segala perbuatan yang dapat menjauhkan kami dari Tuhan, yang membuat Tuhan tidak berkenan terhadap apa yang kami lakukan. Maka dari itu Tuhan, mampukan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu saja di dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh umat-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ampunilah dosa kesalahan kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.